dicoret dulu ya. Yang mana Iya. bisa dicoret? 4 ya. Iya. Empatnya silakan kamu coret dulu semuanya nih ya. Berarti 4 sama 8 sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2 ya. Oke. Kemudian 7 sama 21 sama-sama dibagi berapa, Ibrahim? Ini basic math ya. 7 bagi 7 1, 21 bagi 7 3. Nah, maka seperempat kali berapa nih? 1 kali 2 2 per 1 kali 3 3. Ini seperempat tambah 2 per 3. Nah, ini tinggal disamain penyebut. Ini masih soal yang mudah ya. Penyebutnya 12. Nah, biasa ini ya 12 bagi 4 3. 3 kali 1 3. Ditambah 12 bagi 3 4. 4 kali 2 8. Nah, 3 tambah 8 berapa? 11 per 12. Oke, paham ya semuanya ya. Ini ya, masih gampang ya. Pak Andi, Hmm? kan itu penyebutnya udah sama, tetap harus ngerjain perkalian dulu ya, Pak? Iya dong, harus. Kali bataku ya, kali bagi tambah kurang. Oke? Hmm. Sip. Ngerti ya semuanya ya. Aira, Halea, Arin, Ibrahim, Jafas, Kenji, Keisha, Nabila, Fania, Ciara. Paham ya? Oke, lanjut. Hmm. Nomor berikutnya nih. Lihat. Hmm. Nomor 2. Diketahui jumlah dua bilangan ganjil positif adalah 40. Nah, maksudnya bilangan ganjil positif ini apa nih, Pak? Kita misalkan gini. Bilangan ganjil itu berapa aja angkanya? Hmm. 3 sama 5. Ini bilangan ganjil nih. Bilangan ganjil positif. Artinya bilangan ganjil kan yang nggak bisa dibagi dua kan? Nah, berarti 3 sama 5. Katanya dua bilangan ganjil kita misalkan dulu. Misalkan bilangan tersebut apa nih? Ini X, ini Y gitu kan. Artinya X-nya lebih dari Y kan. Nah, jumlah dua bilangan ganjil adalah 40. Berarti kan X tambah Y. Tuh. Ini X tambah Y sama dengan 40 kan. Sedangkan selisihnya sama dengan 6. Berarti X dikurang Y sama dengan 6. Tentukan pernyataan berikut yang bernilai benar. Oke, silakan tentukan nih. Nah, kalau bilangan komposit ini, waktu bilangan komposit itu hmm, bilangan yang faktornya lebih dari dua. Yang faktornya lebih dari dua, oke? Kalau bilangan prima itu kan bilangan yang bisa dibagi dua dan bilangan itu sendiri, oke? Mm-mm. Oke, coba kita cek ya. Nah, mana yang lain yang memungkinkan untuk kirim WA, kirim ya, biar kita koreksi sama-sama. Ibrahim, Jafas, Kenji, Kesya, Nabila, tadi udah, Rana, Fania, Aira. Nah, ini kan untuk menghilangkan X-nya berarti kita kurang nih. Kita kurang si persamaannya. 40 kurang 6, 34. X kurang X habis, Y dikurang min Y. Gimana maksudnya Pak? Y kurang min Y. Berarti ini Y dikurang minus Y gitu. Min kali min apa? Plus kan?
Maka Y tambah 2Y, Y tambah Y sama dengan 2Y, sama dengan 34. Y-nya berapa? 34 dibagi 2. Tuh. Y sama dengan 17. Oke. Nah, setelah itu gimana? X dikurang ditambah Y sama dengan 40. Berarti kan X tambah 17 sama dengan 40. X sama dengan 40 kurang 17. X sama dengan 20 23, ya kan? Nah, berarti X sama dengan 23 artinya apa? Nilai bilangan terbesar lebih dari 20. 23 lebih dari 20 kan? Benar. Nilai bilangan terkecil lebih kecil dari 20, benar. 17 kan lebih kecil dari 20 kan? Nilai bilangan terkecil adalah bilangan prima. Ya, jangan 17. 17 ini bilangan prima. Oke, benar. Nilai bilangan terbesar adalah bilangan komposit. Ini bukan komposit, tapi bilangan prima. Bilangan prima. Tadi kan kalau bilangan komposit itu mempunyai faktor yang lebih dari 2. Berarti jawabannya benar-benar salah benar. Oke. Nomor 3 gimana tuh Pak ya? Dalam sebuah pameran, panitia ingin menyusun 420 souvenir ke dalam beberapa kotak. Setiap kotak harus berisi jumlah yang sama. Berisi jumlah yang sama. Terus apa lagi Pak? Dan banyaknya souvenir dalam kotak harus merupakan bilangan kuadrat sempurna. Nah, maksudnya bilangan kuadrat sempurna ini kayak gimana? Nah, kuadrat sempurna itu kan kayak misalnya satu kuadrat satu. Berarti satu. Satu itu bilangan kuadrat sempurna. Dua kuadrat sama dengan 4. 4 itu bilangan kuadrat sempurna. Tiga kuadrat 9. Nah, pokoknya dia yang mempunyai akarnya. Akar 4 2, akar 9 3 gitu kan. Itu artinya dia bilangan kuadrat sempurna. Kita lihat. Yang pertama. Sekarang kita cari dulu nih. Terus habis itu apa? Banyak kotak maksimal yang diperlukan panitia adalah 420 kotak. Benar atau salah tuh kira-kira? Oke, kita analisis. Kalau 420 kotak, maka masing-masing kotak itu isinya satu. Satu kali 420 kan? Masing-masing isinya satu. Masing-masing berisi satu. Satu bilangan kuadrat sempurna bukan? Bilangan kuadrat sempurna kan? Oke, maka satu itu merupakan penyelesaiannya ya. Maka pernyataan yang pertama ini bernilai benar. Gitu. Ya. Berarti kalau masing-masing kotaknya itu berisi satu souvenir, maka yang harus dibutuhkan kotaknya itu adalah 420 kotak. Karena satu merupakan bilangan kuadrat sempurna. Paham nggak nih? Nah, silakan coba analisis pernyataan yang kedua dan ketiga. Ayo, dianalisis dulu dalam waktu 3 menit ya. Ini masih soal logika ya. Kedua, banyak kotak minimal yang diperlukan panitia adalah 105 kotak. Kita lihat. Kita faktorkan dulu aja nih. Kita bikin pohon faktor dari 420. 420 dibagi 2 kan 210. 210 dibagi 2, 105. 105 dibagi 3, berapa tuh? 35. 35 bagi 5, 7 kan? Nah, maka 420 ini sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 kali 7. Ya enggak? Nah, berarti banyak kotak minimal yang diperlukan panitia adalah 105 kotak. Bisa nggak? Bisa. Kalau misalnya isinya itu adalah 4. Oke. Karena kalau kita lihat pohon faktornya kan kayak gini kan. 2 pangkat 2, kemudian kali 3 kali 5 kali 7. Artinya apa? 4 kali 3 kali 5, 15. 15 kali 7, 105. Nah, 4 merupakan apa? Bilangan kuadrat sempurna kan ini kan? Nih. Ini juga merupakan bilangan kuadrat sempurna. Oke? Nih. Ini bilangan kuadrat kan? Maka pernyataan 2 benar apa salah tuh? Oke, pernyataan 2 juga benar ya kan? Tuh. Karena kalau misalnya 105 kotak, berarti masing-masing souvenir itu
terdapat 4 ya. 4 ini merupakan bilangan kuadrat sempurna tadi itu. Oke. Nah, terus untuk yang ketiga, jika setiap kotak berisi 9 souvenir, artinya apa, Pak? Berarti 420 bagi 9. Coba kamu bagi 9. 9 ini bilangan kuadrat sempurna juga kan tadi kan? 420 42 bagi 9 itu berapa tuh? 42 bagi 9 5. 4 4. Kali 9 36. 12 kurang 6 6. 60 bagi 9 5 kali 9 54 kan? 60 kurang 54 6 kan? Nah, bener ya? Nih, sisanya 6 kan? Tuh, nih. Paham gak nih kira-kira nih? Oke. Hmm. Yaitu kue bolu dan juga brownies. Nih, dua jenis kue. Oke, dua jenis kue di sini ada bolu sama brownies. Tuh. Oke, dua jenis kue. Bolu kemudian brownies. Nah, kita misalkan bolu ini X, brownies ini Y, ya. Dengan modal 8.000. Dua jenis kue dengan modal 8.000. Biaya 8 juta, sorry. Biaya produksinya 15.000 per kotak. Oke, kita tulis ya, biaya produksi. Biayanya itu adalah si bolu 15.000, brownies itu 20.000. Modalnya adalah 8 juta. Oke, tuh. Ini ya. Nah, terus habis itu apa lagi, Pak? Nah, Lili dapat memproduksi paling banyak 500 kue. Nah, di sini kan 500 kue kan? Nih, paling banyak 500. Oke, paling banyak 500. 500 kue. Nah, terus habis itu kita lihat nih. Berarti paling banyak 500 kue itu artinya apa? Kue bolu sama kue brownies itu tidak lebih dari 500. Karena paling banyak di sini kurang dari. Tuh, kurang dari sama dengan ya. Nah, sekarang biaya bolu kan 15.000. Bikinnya gimana, Pak? Kita bikin ini aplikasi soal SPTLDP sebenarnya ya. Yang kalian pelajari di sekolah. Berarti ini kalau dibuat pedas samaan jadinya apa? 15.000 X ditambah 20.000 Y, ya modalnya segini 8 juta, artinya dia tidak punya uang lebih dari 8 juta. Berarti modal itu kurang dari, karena maksimalnya hanya 8 juta, kurang dari sama dengan 8 juta. Tuh. Terus gimana, Pak? Kita coret aja nih, nolnya 3 3 3. Terus kita sama-sama dibagi 5. 15 bagi 5 3x ditambah 20 bagi 5 4y kurang dari sama dengan 8 juta dibagi 5. 80 bagi 5 kan 16.600. Oke, ini yang pertama. Kemudian paling banyak itu 500 kue, artinya kue bolu sama kue brownies itu kurang dari sama dengan 500. Nah, ngerti ya. Kemudian apa lagi, Pak? Karena dia soal cerita, nih kalau soal cerita itu ada syarat wajibnya. Soal cerita syarat wajibnya apa? Syarat wajibnya itu adalah X lebih dari 0, Y lebih dari 0.
X lebih dari nol, Y lebih dari nol. Nih, kalau soal cerita wajib ini. Oke, terus apa lagi? Fungsi untungnya berapa tadi? Untuk si bolu, dia akan memperoleh keuntungan 40% dari harga jualnya ya. Tulis di sini untungnya. Untungnya untuk si bolu berapa nih? Bolu kemudian brownies. Bolunya ini 40% dari harga jual yaitu 15.000. 40% dari 15.000 berapa? 6.000. Terus kalau brownies berapa tuh keuntungannya tadi? 35%. Berarti 35% dari berapa? 35% dari berapa tadi tuh? 20.000. Sama dengan 7.000. Maka fungsi keuntungannya Z sama dengan 6.000 X tambah 7.000 Y. Oke. Nah, ini model SPTLDP-nya. Oke. Ngerti ya Aiko ya? Aiko, Alia, Arin, Ibrahim, Jafas, Kesya, Nabila, Rana, Fania, ngerti ya nih? Tuh, sekarang Lili keuntungan maksimum berapa? Berarti dari sini. Nih, caranya gini ya. Caranya dari pertidaksamaan ini kan tadi ada 3X tambah 4Y kan? Ini kamu eliminasi dulu. Tuh. Ini dieliminasi substitusi. Ya nggak? Ini sama dengan ini kali 1 kali 3 kan? Ini eliminasi, elim dan substitusi. Nah, nanti setelah dapat X dan Y-nya, X setelah dapat X dan Y-nya, masukin ke fungsi Z-nya, ke fungsi keuntungan maksimumnya, 6.000 X tambah 7.000 Y. Tuh. Setelah dapat X, Y, Z-nya. Ya. Nah, nanti tinggal dicocokkan sama opsi pilihan ini. Tuh. Jadi kalau sudah disubstitusikan, oh ya ini Rp 3.100.000 ya. Potong nih, Rp 3.100.000. Oke. Hmm, hmm. Bentar, biar lebih jelas deh. Rp 3.100.000, oke. Hmm, 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 hmm. Nah, silakan. Ini opsinya aja deh, Pandi. Ini. Silakan cari dulu nilai X dan Y-nya. Setelah dapat X, Y-nya masukin ke sini. Masukin ke X, Y ini. Silakan kamu bandingkan sama ini. Sama opsinya tadi. Bener salahnya. Ya dalam waktu 5 menit deh. Ayo, silakan. Dicoba dulu ya. Nanti silakan cari nilai X, Y-nya. Setelah itu kamu berikan 3X tambah 4Y sama dengan 1.600. 3X tambah 3Y sama dengan 1.500. Kurang aja ini ya. 4Y dikurang 3Y ini Y. 1.600 kurang 1.500 itu 100. Ini enggak? Y-nya 100 kan? Nah, berarti Y 100, X tambah Y sama dengan 500. X ditambah 100 sama dengan 500. X-nya sama dengan 500 dikurang 100. Nah, X-nya sama dengan 400. Tadi kan X itu apa tadi? X itu tadi si bolu kan? Maka bolunya ini 400, browniesnya 100. Brownies. Nah, sekarang kita substitusikan X dan Y-nya ke fungsi Z tadi. Kan tadi 400, 100 kan? KZ sama dengan 6.000 dikali 400 ditambah 7.000 dikali 100. Kan ini 24. Tuh 2, 3, 4, 5 tambah 1. 700.000. Tuh 2, 3, 4, 5.
sama dengan 3.100.000. Oke, berarti pernyataannya gimana Pak? Nih yang pertama, nih pernyataannya benar kan? Keuntungan maksimum yang diperoleh 3.100.000 benar. Ya, Lili harus memproduksi 200 kotak kue bolu. Bener gak? Salah. Yang benar itu harusnya 400. Tuh, ya gak? Lili harus memproduksi kue brownies lebih banyak. Salah. Harusnya bolunya lebih banyak daripada brownies. Berarti salah, salah, benar. Oke? Paham gak, Lea? Aiko. Paham gak? Paham, Pak. Mantap. Javas, Kesia, paham gak? Hmm? Nabila, Kesia, oke bagus. Nabila tadi udah jawab ya. Rana, Fania, Fania mantap. Oke, nih. Bar gitu ya. Atau X bar. X bar rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data bagi banyak data. Oke, oke bagus. Tadi Fania udah ngirim juga ya. Sip, mantap Fania. Oke. Tuh, jumlah data bagi banyak data ya. Nah, terus habis itu apa lagi Pak? Artinya kalau jumlah data bagi banyak data, kan JD bagi BD, banyak datanya. Maka untuk mencari jumlah data sama dengan rata-ratanya dikali banyak datanya, BD-nya ini. Ya nggak tuh? 17 murid, rata-rata nilai ujian 17 murid adalah 83. Berarti X barnya 83 dengan banyak datanya itu adalah 17. Berarti jumlah datanya berapa ini Pak? Dikali silang kan? 83 kali 17. Berapa tuh 83 kali 17 ya? Ini kita kali dulu 83 kali 17. 1411. Terus habis itu apa? Ada 3 murid yang mengikuti ujian susulan. Berarti karena dia ditambah 3 murid, banyak datanya jadi berapa? Banyak data yang kedua. 17 tambah 3 sama dengan 20 kan? Rata-ratanya menjadi berapa? 82. Tuh. Ya, ya nggak? Artinya jumlah data yang kedua, ini kan yang satu. 82 dikali 20. Berapa tuh? 4, 16, 40. Nah, ini kamu selisihkan ya. Nanti kan diselisih ini. 1640 dikurang 1411. Nah, ini nilai ketiga anaknya nih. Jumlah nilai ketiga anaknya. Jumlah data nilai 3 anak. Nah, ini kan kalau rata-rata kamu udah sering pelajari di SMP sebetulnya ya. Oke. Nanti kalau jangkauan itu rumusnya apa? Jangkauan itu data terbesar dikurang data terkecil. Tuh. Jangkauan ini adalah data terbesar X max dikurang X min. Dikurang data terkecil. Oke. Dengan data-data yang udah Pak Andi jabarkan ini, caranya silakan kalian coba dulu 3 menit nih. Ya. Tuh. Coba dulu 3 menit ya. Silakan ya. Ya, biar bisa berpikir ya. Ya nih, lanjutin ya. Kita lihat. Tadi kan berarti selisihnya berapa? 1640 dikurang 1411 dikurang Dua 1411. dua Berapa? 229. 229. Mantap, 229. Tuh. Nah, terus habis itu, hmm, oke. Rata-rata nilai 3 murid yang mengikuti ujian nasional lebih dari 70 kita lihat. Berarti kan 3 anak ini kan, maka rata-rata dari 3 anak ini sama dengan 229 dibagi 3 berapa? 76,34.
76,34. Mantap, Ania. Berarti kan lebih dari 70-an? Benar. Nilai terendah dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan tidak kurang dari 229. Yang kedua. Nah, kemungkinannya gimana, Pak? Kemungkinan kombinasinya ketiga anak itu ya. Nilai tiga anak itu kemungkinan kombinasinya adalah yang pertama bisa 100, 129 kan? Ini kan kalau ditambah 229 kan? Artinya dia masih apa? Tidak masih tidak kurang dari 29 kan? Maka pernyataan dua ini benar. Kan katanya di sini tidak kurang dari 29. Benar ya? Karena kan dia 29 pas. Paham oke? Oke, Kesia bagus. Berarti kesimpulannya apa Kesia? Silakan pakai kesimpulannya ya, pernyataannya gimana ya? Nah, terus habis itu apa lagi? Nilai tertinggi dari ketiga murid yang mengikuti ujian susulan lebih dari 76. Kalau kita berdasarkan nilai yang di atas, ya, ini udah jelas kan? Jelas apa? Lebih dari 76. Lebih dari 76 bener kan? Tuh. Berarti ini bener pernyataan ketiga. Oke, paham ya? Tuh. Yang keempat apa? Jangkauan data. Jangkauan data dari ketiga murid adalah lebih dari 71. Nah, tadi Pak Andi bilang jangkauan data itu rumusnya data terbesar dikurang data terkecil. Kalau data terbesarnya 100, data terkecilnya 29, ini kamu kurang jadinya berapa? 71. Bener gak lebih dari 71? Salah kan? Ya, untuk pernyataan yang terakhir dia salah. Jadi benernya 3 Ali, bener-bener bener, yang terakhir salah. Oke, paham sampai sini ya? Ini ya. Nah, ini Pandi awal dulu deh. Katanya apa? Jadi bacanya langsung inti di angkanya aja. Setiap baris memiliki jumlah batuk yang berbeda. Baris kedua 32, baris ke-10 48. Oke, membentuk barisan aritmatika. Nah, ingat gak aritmatika itu rumusnya apa? Jadi kalau aritmatika itu dia kan memiliki eh, selisih yang sama ya, kayak misalnya 4, 10, 16, 22 dan seterusnya. Ini bedanya 6. Ya, maka UN-nya ini aritmatika A ditambah N-1 kali B. Yang udah pernah Anda jelasin ya. Nah, ini rumusnya nih. B-nya itu apa? B-nya ini beda. A-nya ini suku pertama. Suku pertama, oke? Nah, jadi ini rumusnya. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Tuh. Berarti kalau misalnya U6 berapa? N-nya berkurang 1. Berarti A ditambah 5B gitu kalau U6. Kalau U7 gimana Pak? A ditambah 6B dan seterusnya gitu ya. Nah, ini U7. Atau enggak kalau misalnya U11 itu apa? A ditambah 10B. Tuh, ini permisalan ya. Misal, oke. Hmm. Terus habis itu, baris kedua memuat 32 kursi. Baris ke-10 memuat 48 kursi. Berarti kita bikin dulu U10. U10 berapa? U10 rumusnya apa? U10. Berarti A ditambah berapa nih? 9B sama dengan 30 48 ya, 48. Nah, terus U2, U2 rumusnya apa? Karena dia selisihnya berkurang 1, A ditambah B sama dengan 32. Nah, ini kamu eliminasi dulu, nanti dapat AB. Dapat A dan B-nya. AB. Setelah itu setelah dapat A dan B, baris keberapakah? Ini kan yang ditanya baris keberapa kan? Berarti nanti UN-nya sama dengan 68, dicari N-nya. Nih, jadi inti soal di sini, nanti dicari N. Tuh. Jadi dari sini kamu dapat persamaan, dapat nilai A sama B,
Nanti dapat nilai A sama B, masukin ke rumus ini, UN. Rumus UN tadi apa tuh? A tambah N min 1 kali B sama dengan 68. Oke? Ya, silakan cari dulu dalam waktu 3 menit ya. Tuh, silakan, oke ya. Kita lihat berarti kan 9B dikurang B, ini 8B. Ini 48 kurang 32 itu 16. Maka B-nya 2 kan? Oke. Nah, berarti B-nya 2, A-nya berapa tuh? A tambah B sama dengan 32. A tambah 2 sama dengan 32. B, A-nya itu adalah 32 dikurang 2. A-nya sama dengan 30. Nah, berarti saat A-nya 30, masukin ke sini. 30 ditambah N min 1 kali B. B-nya kan 2. Sama dengan 68. Nah, ini kali dulu. 30 tambah 2 kali N, 2 kali min 1. Gitu ya. Nih. 2N min 2. Sama dengan 68. 2N ditambah 28 sama dengan 68. Ya kan? Kemudian 2N sama dengan 68 kurang 28. Oke. 2N sama dengan 40. N sama dengan 40 bagi 2. Sama dengan 20. Jadi pada saat memuat 68 kursi, dia berada di baris ke-20. Tuh. Paham ya Aiko, Ibrahim, Kaila, Keisha, Nabila, Rana, Fania, paham ya? Ya kan? Ini mulaikan dulu. Jangkauan, median, min. Semuanya sama dengan 6. Nah, jangkauan apa rumusnya tadi? Data terbesar, X max dikurang X min, data terkecil. Kalau min apa Pak? Min itu tinggal kamu tambah dan dibagi 6 ya. Min ini kan tadi X bar. Jumlah data dibagi banyak data. Tuh. Berarti untuk yang ini kan X1 tambah X2 dan seterusnya gitu ya. X2 tambah X3 tambah X4 dibagi 2. Dibagi berapa? 4 kan? Sama dengan 6. Oke Pak Aiko udah kirim. Oke, sip. Nah, terus apa lagi? Hmm. Tuh, sekarang kamu kalikan dulu tuh. Ya, kamu kalikan dulu berarti apa tuh? Hmm. Nih, kalau dikalikan berarti kan ini seperangkat ini sama dengan berapa? 4 kali 6 kan? 6 kali 4 ya. Sama dengan 24. Oke. Ini persamaan satu. Terus apa lagi? Berarti yang terkecilnya siapa kalau gini Pak? Nih, yang terkecilnya itu kan ini sudah terurut nih. Di sini kata sudah terurut, berarti yang terkecilnya ini. Hmm. Ini terkecil, X4 ini terbesar, oke? Terbesar ya. Nah, jadinya apa tuh? Hasil kali. Mediannya juga 6 kan? Median rumusnya apa? Median, Pak? Median ini rumusnya median sama dengan apa? Nilai tengah kan? Nilai tengah di sini yang mana? X2 ditambah X3 dibagi 2 sama dengan 6. Tuh, ya. Karena dia datanya genap, maka ini yang tengah ini X2 tambah X3 dibagi 2 sama dengan 6. Itu untuk mediannya. Nah, sekarang untuk yang jangkauan datanya gimana? Berarti X2 tambah X3 sama dengan 2 kali 6. 12.
Ya, ini persamaan yang kedua. Ini persamaan yang pertama. Terus yang ketiga, Pak, jangkauannya juga 6. Nah, jangkauan gimana bikinnya, Pak? Jangkauan. Tadi data terbesar kurang data terkecil. Ini sama dengan 6, berarti X4 dikurang X1 sama dengan 6. Oke, maka X4-nya berapa? 6 ditambah X1. Pindah ruas kan? Ini persamaan ketiga, oke? Nah, terus habis itu apa lagi, Pak? Dari sini, dari yang ini nih, kita masukin semua nih. Nah, nanti dapat X1-nya. Tuh. Silakan kamu coba dulu ya. Dalam waktu 3 menit lagi. Kan X4-nya ada nih. Tinggal kamu substitusikan X4 kan? Ya nggak? Terus X2 tambah X3-nya berapa? Ini 12. Ya nggak? Nanti dari sini dapat X1. Oke, dapat X1. Ayo dicoba dulu dalam waktu 3 menit lagi ya. Ya, silakan dicoba dulu. Aiko, Ibrahim, Kesia, Nabila, Rana, Fania. Coba. Kan dalam X1 ya. X1. X2 tambah X3-nya 12. X4-nya berapa? 6 tambah X1. Sama dengan 24. X1 tambah X1. 2 X1. Tambah 18 sama dengan 24. 2 X1 sama dengan 24 kurang 18. 2 X1 sama dengan 6. X1-nya 6 dibagi 2. Yaitu 3. Nah, kan yang terkecil kan di sini terkecil dan terbesar ya. Terkecilnya adalah X1, terbesarnya berapa? X4 kan? X4-nya berapa? 6 tambah X1. 6 ditambah 3 yaitu 9. Ya, jadi hasil kalinya berapa tuh? 9 kali X1 kali X4 kan? 9 dikali 3, 27. Sip, bagus. Hmm. Kalinya coba lihat. Hmm. Oke, lavannya berapa? Nah, ini tadinya. Panjang rusuk. Jadi kalau misalnya ada kubus, kubus itu kubus nih. Kubus misalnya rusuknya ini A, A sentimeter. Maka diagonal sisinya ini A akar 2. Terus diagonal ruangnya A akar 3. Tuh. Oke. Terus di sini ada apa lagi Pak? Ada tangan. Ditanya tangan kan? Tangan. Nanti sin cos tangan itu untuk dasar atau basicnya ini, misalnya di sini sudutnya, sudut A ya, alfa deh alfa. Terus di sini ada A, B, C gitu ya. Ini siku-siku. Jadi kalau trigono, trigonometri, ya, itu ada sin konstan untuk basicnya ini ya. Dia hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Oke? Tuh. Kayak gini misalnya. Ini kan alfa nih. Alfa itu lambang sudut ya. Sin alfa apa? Sisi depan per sisi miring.
Sindemi, depan per miring. Berarti kalau di sini alfa, ini adalah sisi depannya, ini sisi miring. Sisi miring itu sisi yang di hadapan sudut siku-siku ya, sisi terpanjang. Ini sisi samping sudut. Sisi samping, oke? Itu ya. Berarti kalau sin alfa, si depan persis miring. Kalau alfanya di sini, Pak, berarti depannya apa, Pak? Depannya AC, miringnya itu adalah apa? Miringnya Pak, AC, miringnya itu BC. Terus kalau rumus cos apa, Pak? Cos alfa sama dengan sisi samping per sisi miring. Sampingnya apa di situ AB? Miringnya pasti sama, selalu BC. Terus tan alfa apa? Sisi depan per sisi samping. Tan desa, depan per samping. Depannya AC, sampingnya AB gitu. Paham ya? Nah, ini sudut-sudut. Nanti baru setelah ini masuknya ke sin 30 gitu-gitu ya. Kan kalau di fisika itu langsung jalan pintas mencari sin konstan suatu sudut gitu kan. Kalau di matematika itu dari diketahui asal usul dari mana gitu. Nah, sekarang lanjut lagi ke soalnya dulu. Nilai tangan sudut antara TR dan TR dengan PS. Kita tarik dulu garisnya TR. Hmm. TR sini, PS ini. Kita lihat ya. Nah, TR dengan PS ini ketemu nggak? Oh ya, tadi kan dia rusuk itu yang mana, Pak? Ini kan pelajaran di SMP sebenarnya ya. Rusuk itu kayak Peki itu rusuk, kemudian QR nih rusuk dan seterusnya. Diagonal sisi apa, Pak? Ada apa aja? Ada A akar 2, ada akar 2 lagi. Diagonal sisi seperti kayak misalnya kita, kemudian PU itu diagonal sisi, KP dan seterusnya. Nih diagonal sisi kayak gini. Ini sisi. Namanya diagonal sisi itu. Kalau diagonal ruang kayak gimana, Pak? Nih nyebrang. PV, kemudian TR, kemudian SU, itu diagonal ruang. Contohnya yaitu kayak PU, kemudian TR, kemudian WQ, dan seterusnya. Oke? Nah, terus apa lagi? Ya, antara tangan TR dengan PS. Karena PS sama TR nggak ada sudutnya, nggak ketemu sudut, maka kamu apa? PS-nya ini cerminkan dengan yang sejajarnya. Refleksi dengan yang sejajar PS. Dengan yang sejajar PS. Yaitu apa? Yaitu QR. Nih, kita cobain kan jadinya di sini kan? Tuh, QR ini ya. Oke. Berarti sudut antara TR dengan PS yang mana, Pak? Nih, sudutnya nih, si alfa nih di sini. Tuh. Kan tadi kan trigonometri harus sudut siku-siku. Harus segitiga siku-siku. Nah, berarti kita tarik satu garis lagi supaya ini jadi segitiga siku-siku nih. Kita tarik garis TR. Paham ya? Hmm. Hmm. Nih ke sini. Oh, nggak jadi ini sih. Kita lihat dulu. Setting dulu biar jadi langsung. Kok miring. Hmm. Hmm. Bang, apakah jadi segitiga siku-siku? Ada ini aja deh. Berarti ini segitiga siku-siku kan? Ini adalah, tadi QR itu apa? QR ini adalah rusuknya. Rusuknya itu adalah 8, maka si PQT-nya ini diagonal sisi,
A akar 2 berarti kan 8 akar 2. RT-nya diagonal ruang berarti 8 akar 3. Nah, berarti kalau ini dikeluarkan gambarnya jadinya kayak gini. Tuh, ya. Ini R, ini siku-sikunya, ini 8 akar 3. Ini kepanjangan ya. Ini R, P, R, T. Ini 8 akar 2. Oke. Nah, silakan. Ini alfa di sini, ini 8. Yang ditanya apa tadi? Tangan kan? Berarti tangan alfa berapa? Sisi ini kan alfa, berarti sisi depan per sisi samping. Ya tuh. Berarti kalau alfa di sini depannya yang mana Pak? Nih depannya nih 8 akar 2 depan. Kemudian nih samping. Ini miringnya. So, paham sampai sini ya? Nah, silakan coba. Itu ya. Kan ini alfanya, depannya ini 8 akar 2, sampingnya 8. 8 tinggal dicoret, jadi tinggal akar 2 doang. Oke, oke, Kesia, bagus, mantap. Oke, mantap. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan?